Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Buat Neng Kanaya, saya konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi kepala sekolah. Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Aku lho rek di DM Neng ambek anake ibu sing kontrakan viral iku lho. Kaya ane iki anake sing gawe baju putih sing susune gede lho. Diajak ketemuan. Aku nek ketemuan dhewean iku gak wani. Wonge lho kaya ane anarkis ngono. Tak hapus videomu sing kontrakan mak semua apa ngono, golek FYP ta. Nih kita tuh nggak boleh Mbak ngambil hak orang lain tuh nggak boleh Mbak. Jadi gue di DM sama anaknya pengontrak viral di Surabaya yang gak mau pindah entu guys. Lek gak tahu permasalahan awal gak usah nimbrung mbak, urus aja keluarga lu udah bener belum. Pakai bawa-bawa keluarga gue lu. Kenapa keluar minggu depan mbak? Gak iso. Gua pikir gampang tau mangono iku. Juta di apa tanah gak cukup 5 juta, kontrak gak cukup. Anak bisa mangan, akhirnya uang sedih pangan. Mau ke wong tua aku apa, Cok? Santai. Aku gak gelem kalah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Mas DU di sini. Kita mau update dari Jawa Barat dan Jawa Timur ya, karena Mas DU berasal dari Jawa Timur. Kita mau bahas yang tentang pengontrak viral kapan hari itu ya. Kemarin kan itu ya, para konten kreator, ada konten kreator yang di DM gitu ya, dimarah-marahin, bahkan ada ancaman dilaporkan ke polisi gitu. Ternyata bukan hanya satu kreator ya, bukan hanya satu dua ya. Ini mulai banyak yang speak up ini ya. Kok masih songong ya? Aneh banget ya. Gak heran kalau dihujat netizen ya, songongnya minta ampun ya. Sementara itu update dari Jawa Barat, ada Kang Deddy Mulyadi yang tiba-tiba dimaki-maki oleh pelajar ini ya. Dikatain TAHI, ya Allah, ini masih pelajar loh guys ya. Ya mungkin komplain ya soal sekolah gitu ya, tapi kan nggak perlu sampai segitunya ya, dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu ya. Dan gimana respon dari Kang Deddy Mulyadi? Ikuti terus saja video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja ya, let's go ya. Ya ini ya, dengan nih ini pelajar ceritanya kemungkinan ini gagal di PCMB. Soalnya ini dari media ya, dari Jabarin, dan subsidi sekolah swasta tak jelas. Siswi ini kesal sebut program SSK mencela-mencela. Kita dengerin ya, langsung direspon sama KDM juga. Ada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Buat Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP, di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat
dan tidak marah-marah lagi. Ya itu ya. Sudah diluruskan sama KDM, ternyata si pelajar ini sebenarnya nggak ada masalah ya di SMK KP itu sudah terima dan nggak ada masalah ya. Nggak tahu, mungkin ini kesalahpahaman aja ya, terlanjur berkata-kata kurang baik gitu ya. Dan pagi ini KDM juga mengulangi informasinya ya, kita dengerin. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Hei, warganet dimanapun berada, para pendukung Inggris lagi Ya, tadi menang bahagia ya. Menang 2-1, semoga terus bertahan dan semoga bisa ketemu Argentina di semifinal. Yang mau ke gereja jangan sampai ke gerejanya ditunda karena ingin nonton Argentina lawan Swiss. Di gereja berdoa biar menang Argentina atau Swissnya yang menjadi dukungannya. Kalau saya dukung Messi dan Argentina. Ini salah satu pesan buat adikku tercinta, agar hidup tuh dipermudah, jangan dibuat kesulitan. Saya paham Ade Kanaya Humaira Lokanawa itu adalah pindahan dari Bengkulu, pindahan dari SMP 2 Rejong Lebong, pindah saat kelas 3, mungkin sekitar ya 8 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kemudian harusnya ngambil SMP di sekitar Sumur Bandung yang menjadi tempat tinggal atau di kota Bandung, tapi mengikuti program paket B, PKBM. Paket B-nya bukan di sekitar Sumur Bandung atau kota Bandung, tapi ngambil di PKBM Darul Fikri Bale Endah Kabupaten Bandung, jaraknya jauh loh. Dan kemudian waktu masuk SPCMB ngambilnya yang berat, SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, SMA Negeri 4 Kota Bandung. Berat sekali. Ketika tidak masuk, daftar swastanya malah di Bale Endah, SMK KP atau Karya Pembangunan Bale Endah. Jaraknya jauh dan sekarang sudah diterima, nggak usah khawatir lagi. Cuman dalam hitungan saya sebagai konten kreator Gubernur Jawa Barat, itu jadi subsidi yang diberikan pemerintah itu menjadi tidak bermakna karena sekolahnya tidak bayar tapi tiap hari harus ongkosnya jauh, dan ini memerlukan biaya yang cukup dari Sumur Bandung ke Bale Endah. Ya, ini mah salah satu pesan agar hidup kita ini mudah, ambillah cara-cara yang mudah. Itu ya, ternyata jauh ya sekolahnya dari rumahnya ya, gitu kan, bisa dilihat dari kakaknya ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana pendapat dari netizen? Mau viral? Selamat, kamu sudah viral. Tapi viralnya dengan prestasi nol, sensasi minus. KDM nggak bakal baca makianmu, tapi netizen mencatat kelakuanmu. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Atur nuhun. Skill demo 100, skill debat 100. Tapi skill sopan santun error 404 Kurang tidak sopan. terbaca teu kadele alias ngagebleg. Ngaku nama korban sistem padahal korban didikan. Maneh saha KDM mau rugi tapi maneh rugi harga diri. PPDB boleh gagal tapi etika oge ulah miluan gugur. Nuntut sekolah, nuntut subsidi. Tapi adab maneh ka pejabat jika preman terminal. Bibir maneh nyebutkeun yang terhormat tapi otak tai. Standar ganda kode pelihara. KDM bantu ribuan siswa sia sibuk pamer gagal etika. Mahuntu hayang dicerdaskeun oleh bangsa. Cerdaskeun heula sungut maneh. Maneh teh meureun digedekeun ku keluarga maneh, lain digedekeun dileuweung ku oa. Jadi sampe meh sungut maneh nuntut subsidi heula etahnya sungut maneh ku etika jeung tata krama. Percuma pinter tapi sungut teu disakolakeun. Percuma oge maneh boga ijazah tapi sungut teu lulus adab. Erek kritik KDM, rek nuntut subsidi monggo. Tapi bahasana ulah jiga ku cai buruk. Lantaran maneh percuma lulus PPDB. Lamun adab jeung etika oge masih butuh les tata krama. Iya, intinya soal adab, etika, tata krama itu ya yang kurang ya. Sebenarnya kalau soal komplain ya wajar-wajar aja ya, cuman
caranya yang kurang baik ya, dan kata-kata pilihan kata-katanya. Datangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Ah, ini tanya asa kuseul tanya. Babasana budak anu arek asup ka SMK teh nu ngaranna Kanaya nyampaikeun kritik lah mengenai PCMB. Terus manehna can aya kejelasan cenah asup ke sekolah swasta. Eta babasahanana kos tai asa kumanya asa teu pantes we gitu sih katanya nyakola gitu nya. Neng punten neng nya. Neng teh disakolakeun teh supaya naon? Supaya gaduh akhlak nya. Ucapan, tindakan gitu. Kumaha bahasa kasasama, kumaha bahasa kasaluhureun, kumaha bahasa kapemimpin gitu nya. Ulah sok ngisinkeun neng sanes ulah menyampaikan kritik sarannya ke gubernur. Kewajiban orang sebagai masyarakat ngan punten nen sekali deui nya bahasana dijagi nya. Ulah ngangge bahasa-bahasa anu kotor. Mun izin urang teh urang Sunda nya, urang naon teh sebagai orang Jawa Barat anu berbudaya, beradab, jeung beragama. Iya, itu ya saran dari Kang Telur Meroket ya. Baik banget ya. Jadi mumpung masih muda ya kan, masih pelajar statusnya ya, mau ke sekolah menengah atas ya, atau SMK kejuruan ya, itu kan pondasinya harus kuat dalam hal adab dan etika ya. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran buat nengnya ya, neng Kanaya itu ya. Ini ada lagi komentar dari Mbok Mocika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Hatur nuhun. Lu kadang jadi keingatan si auran yang dulu pernah ngedebat pada Deddy Mulyadi, yang orang Cikarang Utara sini nih, tetangga gua, deket gua, begitu kan? Sekarang namanya lu generasi penerus bangsa yang kagak memiliki etika, attitude, sopan santun. Lu kalau mau ngedumel boleh, lu mau ngeluarin unek-unek lu boleh, silakan. Tapi kondisiin tuh mulut lu sama kata-kata lu. Bikin malu orang tua aja lu Perkara soal subsidi untuk sekolah swasta dari Pemprov Jawa Barat yang kata lu nih ya, di salah satu SMK di daerah Bale Endah yang katanya tidak ada kejelasan, lu ngomel-ngomel, lu ngedumel-dumel sama Gubernur Jawa Barat, sama Bapak Aing tercinta, sama Bapak Aing yang gua sayang-sayangi, nyampe keluar istilah kata sama kata-kata tai-tai lu bawa-bawain. Bikin jelek ya. Untung kakak kebool-boolnya juga lu bawa-bawain. Orang lu kalau mau ngomel-ngomel kayak gitu, kenapa tidak lagi ada di posisi di sekolahnya? Ketika lu di sekolahannya tuh, ketika lu bertanya kepada pihak sekolahan SMK tersebut, lu bikin video, lu ngomel-ngomelnya di situ sama pihak sekolah, biar nyampe sekalian juga tuh sama Pak Deddy Mulyadi, begitu. Beraninya lu ngomel-ngomel ketika udah pulang ke rumah di depan teras doang, ngedumelnya. Gila di depan sekolahnya lu paling manut-manut doang. Beraninya lu ngomel sama Pak Deddy doang. Yang nyampe lu ngomong yang terhormat Bapak konten kreator, wah ada etika lu di mana? Apalagi ketika gua ngedenger pas penutupan terakhir nyampe ke tai-tai lu ngomong. Oh, kalau lu anak gua udah gua remat itu mulut lu udah kejepret-jepretin pakai karet ban. Kasihan sama orang tua lu. Malu. Udah capek-capek nyokolahin lu. Biar belajar adab, biar belajar etika, tidak hanya pintar soal akademik. Lah ternyata 9 tahun lu belajar SD, 6 tahun, 3 tahun SMP. Gagal lu dalam mempelajari sebuah etika, adab, sopan santun. Percuma lu berprestasi, percuma lu pintar hanya dari segi akademik. Tapi kalau segi etika, lu nol besar, sangat disayangkan.
Gemes gue sama orang kayak begini. Ngedumel boleh, protes boleh, menyampaikan aspirasi lu boleh, silahkan. Agak ada yang larang, asalkan lu coba tuh menyampaikan aspirasinya secara sopan santun. Sedikit tapi jelek begitu, jangan kayak begitu. Yang ada lu uring-uringan, ujung-ujungnya mah kena hujat seantera jagat raya. Iya itu ya pendapat dari Mbak Mochika, diomelin deh jadinya. Oke deh, nanti kita akan update ya. Kang Deddy Mulyadi ada update video terbaru. Nanti kita tayangkan di akhir video ini aja. Kita mau geser dulu ke Jawa Timur karena sama serunya ini ya. Ini ya ada orang-orang menjengkelkan juga. Ternyata nggak cuma di Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada yang menjengkelkan. Pengontrak viral yang kapan hari itu udah rame ya. Kita udah bahas di video-video sebelumnya. Tapi ini yang menarik, ini anak-anaknya yang kontrak yang viral itu ternyata tetap galak ke konten kreator sekarang guys ya. Di DM ini guys, para konten kreator ya. Kemarin kira cuma satu orang aja, ternyata ini ada beberapa ya. Yuk kita lihat ya pengakuannya dari beberapa konten kreator yang di DM nih ya. Nih. Kemarin kan aku di DM ya sama anak yang pengontrak itu, yang pakai baju merah. Aku posting di TikTok. Terus habis gitu aku di DM lagi. Kita baca. Halo Mbak yang terhormat. Ya kita baca satu-satu ya. Halo Mbak yang terhormat, mau tanya boleh? Kamu berani bikin VT keluarga saya, urusannya sama kamu apa? Ada yang dirugikan atau ada masalah dengan Anda? Kalau nggak tahu awal mula ya jangan ikut nimbrung ya. Apalagi sampai menggiring opini. Kamu bisa loh saya laporin, udah jelas itu terpampang kamu upload foto keluarga saya bikin caption seperti itu. Ini yang kemarin ya kan. Ini sekarang nih kan bikin VT nih mbaknya ini di DM lagi, bacot, ayo ketemu, jangan berani post DM saya. Ininya ngajak ketemuan ya. Nah terus ngapain ya? Mau diajak berantem apa gimana? Coba kita lanjutin ya. Ketemuan lah yo, kape diajak ketemuan kalau kape lapo mbak, sing bikin konten tentang keluargamu lo banyak, nggak aku tok. Kape ketemuan kalau kape ngapain? Tapi nggak aku bales, kok malah rame. Kamu sampai viral terus cari kontrakan susah itu ya karena ulahmu sendiri mbak. Kamu ndek situ ono Cak Armuji yo gak sopan, kasar, mesu-mesu, ngilok-ngilok sing duwe oma. Aku dhewe lho yo elok gregeten, elok gemes asine ambek sampean mbak. Lucu banget ya. Kemarin kan jadi ini dua kali ceritanya dalam dua video yang berbeda. Kemarin kan udah di DM itu, tapi sama mbaknya nggak direspon. Tapi mbaknya ini bikin konten kan, kalau dia di DM gitu ya, langsung didamprat lagi ya, ngajak ketemuan katanya ya. Ternyata nggak cuma mbak ini ya, ini ada konten kreator lain yang di DM juga nih. Sorry aku loh rek di DM. Oh ini hari ini lagi nih di DM lagi, sorry. Ambek anake ibu sing kontrakan viral iku lho, kaya anake iki anake sing gawe baju putih sing susune gede lho, nge-DM aku dikon ngapus witiku, diajak ketemuan, aku nek ketemuan dhewean iku gak wani. Sopo rek sing gelem elok aku ketemuan? Ayo elok aku ketemuan. Aku nek ketemuan dhewean wedi, soalnya wonge lho koyo anarkis ngono. Bek kok ketemuan awak dhewe ku diajak ngopi cantik, diajak karaokean, kan lumayan kan dhek kan bari entuk duit 5 juta. Ping telu aku di DM diajak ketemuan. Sebenarnya sampe niku Mbak, klarifikasi baik-baik. Minta maaf ambek sing duwe omah. Terus minta maaf nang Cak Armuji. Soalnya kan wis kasar, ngomong-ngomong kasar ngono. Gak perlu kabeh wong-wong mau DM-i. Apa cuma aku tok sing sampean ajak ketemuan? Ayo sapa sing gelem melok aku ketemuan. Iya, ini ya. Ternyata bukan sampean aja Mbak yang di DM ya. Jadi ini ketiga kali. Yang kemarin itu anaknya yang baju merah itu ya udah 2 kali DM. Ini yang baju putih ya. Yang baju putih yang kewala itu ya kan. Ini DM ngajak ketemuan juga nih ya. Tuh Mbak tolong hapusin semua VT-mu sing berkaitan ambek kontraan. Nek gak mau hapus ketemuan ta. Cak Armuji pun diminta hapus loh guys. Jadi Cak Armuji diminta hapus video, nggak tahu sekarang udah dihapus atau belum. Yang jelas kita udah simpen ya. Buat simpenan kalian yang pengen tahu kronologinya ada di video kita sebelumnya. Tenang aja, nggak akan mesti dihapus itu. Tapi nggak tahu kalau Cak Armuji barangkali kasihan. Kan Cak Armuji bagaimanapun juga kan pemimpin di sana ya, di Surabaya ya. Ya jadi bisa jadi dihapus juga.
Ini mbaknya juga suruh hapus, pokoknya bahas-bahas kontrakan tuh nggak boleh, suruh hapus gitu katanya ya. Terus lanjut ya, ini ada kreator lain yang di DM juga nih, seru ini ternyata ya. Mbak hapus videomu sing kontrakan maksud apa ngono, golek FYP ta. Saya Mbak dungokne video iki sik ya. Tunggu saya Mbak Ayu. Ojo nganggo fake akun lah Mbak, wis jan. Yang masalah 5 juta itu yang kemarin Pak, kalau dari kami ya sudah Pak, anggap aja uang sedekah lah buat mereka. Sebelumnya memang kamu pernah nawarin uang 5 juta itu pernah? Enggak, saya tuh pernah nawarin. Nawarin? Mereka tuh nggak mau. Oh, 2024 itu sudah ditawar 5 juta nggak mau? Nggak mau. Minta apa? Ya itu Pak, 60 itu. Minta 60 juta tambahan. 5 juta di apa tanah? Ini yang baju putih yang galak ini. Nah ini satunya yang baju merah yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge Mbak wis ditolong malah ngrempal krikil. Kuwi kan dudu omamu, dudu apa-apamu. Ternyata tahun 2024 itu loh Mbak, sampean itu udah dikasih duit 5 juta tapi sampean ndak mau, minta 60 juta loh. Kok enak men tak turuk maksudnya sampean gitu ya kan. Aku pun yo gelem Mbak, sandine aku ngontrak kan bayarnya 2 bulan terus ngakune pergi dusir moh. Nah berkah aku njaluk duit ya 1 juta ngono. Aku yo gelem Mbak kok ngono mah, tapi yo enggak berkah ngono Mbak. Sebenarnya wis resiko lho. Wis resiko soalnya nak ra viral, nak ra manggil cah siapa kemarin. Kuwi sampean enggak minggat-minggat. Intinya kita tuh enggak boleh Mbak ngambil hak orang lain tuh enggak boleh Mbak. Jangankan kok tempat tinggal seperti itu. Aku tahu Mbak yo. Kadang kita tuh orang enggak punya, kita tuh orang susah. Tapi kalau kita jadi orang susah tuh seenggaknya tuh attitude sing apik, sifat sing apik, aja kuasar koyo ngono. Isen, Mbak. Kan wong sugih nek itu elek sik di sifatnya bosok tapi sugih. Lah nek wis melarat terus sifatnya elek wis piye, Mbak? Ngomongin aku ya, Mbak ya. Lanjut ya kan. Ibarat ya, Mbak, kok itu hak kita. Wong ngambil hak permen sak itel tiba nang dalan sak iprit permen sitok wis bener kalau bukan hak kita enggak oleh nyolong-nyolong permen sitok biji. Ibaratnya apalagi itu rumah gitu loh. Jek mending sampean dikai 5 juta. Wong lain mana ada wong liya. Masih mending tuh yang punya rumah enggak mengundang preman sampe diusir. Mak diusir ngomongnya teraniaya, jahat, terzolimi lah. Tapi ngutak enggak sih sampean ki? Kadang kayak gitu. Jadi seandainya emang wis nyebar beritane wis viral ya kuwi ya emang mungkin wis takdir Tuhan lho. Kalau sampean dari awal sekeluarga enggak kok ngono enggak bakal rame kayak gini. Kalau sampean orangnya enak itu. Ojo ngisi-ngisi wong Jawa, Mbak. Ya kan ojo koyo ngono, ojo setiap tanah sak cuman dijikuk diakuin, ojo koyo ngono kuwi. Kan sampean ngontrak. Masalah biyen nenek sampean itu urusan biyen tapi permasalahannya lah sampean ngontrak ngono. Mau sampean udah lama di situ tetap ngontrak, yang punya hak itu yang punya rumah. Walaupun sampean ngontrak ini perjanjian setahun ternyata yang punya rumah mau ngambil rumah itu. Ya nggak apa-apa asal sisa uang kontrak S1 itu dibalikin lagi. Yang penting kayak gitu. Ya suka-suka yang punya rumah lah. Mula nih Mbak, seandainya kita punya rumah, ya gimana cara berusaha cari duit yang banyak biar kita bisa beli rumah gitu. Amin. Doa aja yang baik-baik sekarang. Nggak usah malah ngedeimin semua orang kayak gitu. Berbuat baiklah saiki piye carane memperbaiki diri. Nak kalau malah sama ketahuan tetap kelihatan bosok, ibaratnya wis salah nggak gelem ngaku salah ya wajar sampai jadi bahan ocehan sak akeh. Emang sifat kok ngono ngisini gitu loh. Yang lebih baik itu apa ya, perbaiki diri sendiri aja kayak gitu. Kedepannya harus lebih baik lagi gitu sih menurut saya. Cuma malah rono rene ngoceh malah intinya Mbak ya apa sih kalau bahasanya itu intinya orang kalau salah tuh nyaring bunyi Mbak mah kemercok gitu loh. Ibaratnya kayak dandang kosong Mbak kalau kena hujan buang kan gitu kan kemercek. Tapi kalau seandainya dandang itu penuh isinya dia nggak akan kemercek sekeceng itu gitu sih Mbak. Lanjut ya kan, sehat-sehat ya Mbak ya, panjang umur. Iya ini ya Mbak, hapusen VT-mu sing kontrakan maksudmu apa ngono iku, golek FYP ya. Emang ya Allah gimana ya, bener sarannya Mbaknya yang sebelumnya tadi udah ngasih saran ya, lebih baik kamu itu buat video klarifikasi ya kan. Lebih bagus lagi silaturahmi ke pemilik rumah, bikin video permintaan maaf ke pemilik rumah, udah maki-maki kemarin ya, udah kasar, selama ini kurang kooperatif ya. Kalau pengen lebih legowo lagi ya minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh netizen ya kan atas kegaduhan yang dia bikin di dunia medsos ya kan. Jadi kalau mau rendah hati seperti itu ya tetap aja ada hujatan, tapi insya Allah menurun ya gitu. Kalau udah minta maaf kayak gitu ya perlahan menurun. Tapi kalau
udah nggak ada permintaan maaf malah nyerang-nyerang konten kreator kayak gini ya blunder ya, malah dibikinin konten terus. Ya coba mikir secara jernih ya, kayaknya nggak bisa jernih mikirnya deh ya. Ya sudah, sekarang fokus cari kontrakan tuh, belum nemu sampai sekarang ya, kayak gimana itu solusinya itu. Udah lagi nih lah orang lain lagi nih. Jadi gue di DM sama anaknya pengontrak viral di Surabaya yang nggak mau pindah entu guys. Ini dia isi DM-nya ya. Dan sekarang mari kita reaction. Kan? Tuh kata dia, Lek nggak tahu permasalahan awal gak usah nimbrung mbak, urus aja keluarga lu udah bener belum? Pakai bawa-bawa keluarga gua lu, kenapa sih mau bantu urusin lu? Mau bantu urusin lu? Kayaknya keluarga gua milih nggak keurus ya daripada ada elunya. Udah toksik, berisik, jorok, kemproh ya, auranya negatif, serem ya. Lu lihat noh, rumah yang kalian tempati, yang kalian kagak bayar sewanya, penampakannya joroknya bukan main, kemproh tau nggak? Jorok ya, nggak usah sok-sokan nyuruh gua ngurus keluarga, lu aja kagak ngurusin keluarga lu, no orang tua lu. Kalian ini keluarga besar, nggak ada satupun yang mikir buat bayar sewa. Kalian ini keluarga aja nggak keurus, nggak usah nyeramain gua ya, minimal ngaca ya. Terus kata dia lagi, kalau nggak nimbrung nggak viral ya apa nggak bisa makan? Sibuk lu ngurusin gua bisa makan atau kagak ya. Tenang, ada MBG, santai aja ya. Di luar sana nih banyak banget orang yang milih kagak makan asal bisa kebayar kos-kosan, kebayar kontrakan ya. Nggak kayak lu sekeluarga nggak tahu diri, sibuk makan enak, nyawer DJ, gaya hedon ya. Tapi rumah orang nggak dibayar sewanya, minimal malu ya. Kalau buat Viti yang infonya akurat tahu dari awalnya, oke gue jawanin, nanti gue sepil info yang lain yang lebih akurat lagi ya. Oh ya, merasa dirugikan tak keluargamu kalau nggak suka sini ketemu mbak. Aku lek pengen delok taek karek nang WC, gak usah marani awakmu. Nah, kon ngerti taek yo kon iku. Gua kalau pengen lihat tai ya tinggal ke WC aja, nggak usah nyamperin dia orang nih ya. Ngapain gue nyamperin dia, ngapain gue nyamperin tai begini, ngapain gue tanya ngapain. Nih ya, info akurat yang lu minta nih ternyata guys nih, kalian baca ya, ternyata mereka ini udah nempatin rumah itu tuh selama 3 generasi ya, makanya mereka nggak mau pindah. Dan mereka itu ngaku-ngakunya ya disuruh nempati ya sama si Mikana ini tuh tanpa bayar, bener-bener memang tanpa bayar. Jadi udah gilanya bukan main ya, nggak ngotaknya bukan main, udah nempatin 3 generasi gratis. Terus kayak mau sampai kapan nempatin gratisnya, selamanya gitu. Aduh, udah nggak dibakar masanya udah syukur loh keluarga nih ya, udah nggak jadiin sate aja udah syukur, sumpah. Tuh ya. Terus fakta yang lebih akuratnya lagi nih yang lu minta nih ya, jadi kan pembeli rumah baru tuh namanya Pak Bambang guys. Nah selama 8 tahun ya, semenjak Pak Bambang ngebeli rumah entu, selama 8 tahun mereka orang ini bener-bener memang gak mau bayar sepeser pun. Bayangin 8 tahun kalau disewain orang lain udah jadi berapa duit, belum lagi inflasi. Rumah juga jadi bersih kali, gak sejorok mereka ini ya kan. Coba udah bagus gak diminta denda, gak dipidana, atau kita pidanain aja orang-orang ini ya, dibebasin juga ngelunjak, nge-DM-DM-in orang begitu, nyocot ya kan, ngebacot. Tuh, terus lu baca lagi nih info yang akurat nih ya. Jadi minta kompensasi 60 juta itu nyata ya, memang mereka yang minta pas proses mediasi ya. Ini cuma minusnya, sayangnya di proses mediasi itu nggak ada guanya. Harusnya gua dihadirkan di situ ya, gua bagian ngegebukin. Gue yang bagian ngegebukin, udah digebukin ya. Terus gua misalnya di penjara nih, nah Pak Bambang gua suruh narik uang denda sama mereka ya, pidanin mereka juga. Nah uang denda itu buat bebasin gua gitu aja, udah cincai ya, win-win solution. Makanya lain kali ada mediasi begini aja gua bagian ngegebukin. Emosi ya kayaknya ya. Empet gua. Oh ya, udah ya. Jadi ini orang lain lagi ya yang di DM. Berarti ada berapa? Yang Mas Deus ada 3 ya. Bisa jadi ada lebih ya kan. Aduh, kok bisa ya punya pikiran nge-DM kayak gitu ya. Dan tadi dibahas katanya nyawar DJ ya kan. Ternyata ada seliweran nih videonya. Coba ya. Karena kan kalau akunnya ini dicari nggak pun ketemu guys, karena di privat ya. Tapi udah ada yang terlanjur masuk, mungkin ngedownload videonya gitu ya. Nih ada sebuah video nih, kita lihat.
Nih, Mbak, tolong Mbak, ini dibaca sendiri aja, nggak enak aku. Mbak Elsie dan Mbak Tobrut dikandani. Nek duit kon bayar kontrakan, ya udah dibaca aja lah ya, cuma malah nyaweri DJ intinya kayak gitu ya. Nih kita lihat ya. Ini akunnya tuh salah satunya. Nih ada video nyawer DJ. Ini siapa lagi? Ya, ini ada videonya ini, coba kita lihat ya. Kita lihat. Nih, tuh. Nyawer DJ ini kayaknya. Ini maju ikutan di panggungnya DJ-nya. Oh, nyawer luar biasa guys. Banyak uangnya berarti ya. Tuh. Tapi nggak mau bayar kontrakan. Wow. Luar biasa, sultan ternyata ya. Iya. Ini kalau soal apa? Ini keterangannya ini ya silakan baca sendirilah. Mas Dewo nggak mau berspekulasi. Ada aja, ini dari akunnya siapa ini ya? Ya itulah, kalian bisa baca di atas, ini kan ada sumber akunnya ya. Oke, kita mau kembali ya buat penutup update di Jawa Barat soal Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, buat penutup ya, ada update terbaru nih. Kita lihat. Aduh, Bapak. Ya. Buat Pak Bupati Cianjur, ini adalah perilaku warga yang harus segera diluruskan. Menggunakan jembatan yang hanya digunakan untuk motor, kemudian dilewati oleh mobil dan penumpangnya tidak diturunkan. Potensi kecelakaan sangat tinggi, rusaknya jembatan sangat cepat. Dan saya meyakini bahwa di sekitar itu pasti ada akses jalan yang bisa dilalui oleh mobil. Untuk itu, segera panggil pemilik kendaraan tersebut, berikan penjelasan untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Pemerintah, pemimpin harus baik, harus introspeksi, tapi rakyat pun harus juga baik dan berintrospeksi. Dua-duanya harus sama berjalan kalau ingin daerah kita baik. Pemimpinnya harus baik, rakyatnya harus baik. Iya ya, itu tadi update terbaru dari Kang Deddy Mulyadi ya. Udah lengkap ya, Jawa Barat, Jawa Timur, kembali ke Jawa Barat lagi. Seru-seru ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.